Iwan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan kemarin yang sempat mudik dan sempat macet, mungkin saya juga ngalami. Asal macet nggak saya kemarin, saya? Sempat macet nggak? Sempat kebetulan ke liburan keluarga saya lebarannya melawan arus Mas Dewo, jadi Oh, nggak terlalu kena pas lebaran, tapi ketika mudik ke kotanya istri itu yang pulangnya menyebalkan. Meskipun menyebalkannya hanya 4,5 jam, kalau yang lain saya tahu ada yang puluhan jam, jadi ya ya, kita ya, memaklumi. ya. Jadi alhamdulillah selama mudik ini saya kan ada kerjaan Sukun Polda Jateng, pos mudik itu kan saya harus ke Jawa Tengah 4 kali, ke Jogja 1 kali, semua selalu kan PP ya, pagi berangkat, sore atau malam pulang. Jadi total saya sudah 2.000 kilo lebih. Dan pada saat saya mengalami kemacetan, saya itu hanya sedih. Jutaan orang mudik naik mobil, jutaan orang mudik naik motor. Bangsa Indonesia itu bangsa yang dekat dengan otomotif, tapi kenapa nggak ada pembalap Formula One? Saya tuh sampai berpikir, saya saking nganggurnya otak saya. Terus saya belajar sejarah. Nenek moyang kita ini ternyata sudah berhubungan baik dengan orang-orang di Maranello, ya kan? Makanya nenek moyang menciptakan tarian jaran kepang. Jaran itu artinya kuda, kepang itu anyaman bambu. Jadi tarian kuda-kudaan. Jadi kan dekat sekali dengan Maranello itu. Kemudian penyanyi dangdut juga sama, saking kita dekatnya hubungannya, dia ciptakan lagu Kuda Lumping. Ini kan bangsa Indonesia sudah dekat dengan Maranello, kenapa nggak ada pembalap? Saya sampai mikir, saya kalau pas macet, apa salah pendidikan ya? Saya bilang gitu kan. Kenapa di Indonesia itu tidak ada pendidikan misalnya fighter driver kayak misalnya Michael Schumacher, Lewis Hamilton itu dari keluarga sederhana ya saya. Masuk Formula One dengan berdarah, hutang sana hutang sini, tapi sekarang jadi luar biasa berprestasi ya kan saya. Ya. Atau mungkin karena kita mendidik anak-anak kita cara priayi ya saya. Jadi ya anak-anak kita kenakan otomotif misalnya odong-odong. Itu kan pay driver. Bayar dulu baru bisa dinaikin ya kan. Terus bom-bongkar, pay driver. Bayar dulu baru bisa dinaikin. Kok lama-lama pendidikan kita kayak aduh ini kita masepin atau kayak stroll harus kaya dulu baru bisa ke Formula One. Ya namanya kita berdoa semoga ada pembalap lain selain ini ya, selain ini idola saya. Jadi selain ini semoga kita Indonesia ada pembalap dan kita ngobrol balapan semalam karena semalam ini kalau kita ngomongin Monaco, jadi saya berpikir apakah Monaco itu memang prestisnya Formula One di sana, berliannya, mutiaranya. Kalau semalam kok banyak sekali public figure, walaupun saya tidak tahu kalau disorot pasti public figure gitu kan. Ya. Oke, saya bisa jelaskan semalam saya. Iya Mas Dewo, Mas Dewo kayaknya harus sering kena macet ini supaya banyak guyonan yang lucu-lucu lagi. Pay driver yang masukin koin odong-odongnya jalan. Pay driver kita priayi kita. Iya, Miami luar biasa Mas Dewo ya. Saya nggak menyangka bakal sehebat itu. Ya, saya bisa membayangkan karena saya pernah ke komplek Hard Rock Stadium itu di Miami. Saya tahu itu tempat yang luar biasa. Itu kalau dari jalan tol tuh kelihatan di pinggir gitu. Ya mungkin kayak JIS di Jakarta itu ya, mungkin tol lalu ada kelihatan stadion gitu. Yang saya tidak menyangka adalah komplek itu bisa dibuat jadi sirkuit semi permanen yang begitu mewah. Bukan hanya sirkuitnya, kalau bikin sirkuitnya mungkin semua bisa ya Mas Dewo ya. Maksudnya Ancol bisa jadi sirkuit, di mana-mana bisa jadi sirkuit. Tapi sirkuit dengan fasilitas yang dirancang untuk kehebohan seperti itu. Meskipun harus ngakali kan, maksudnya sirkuitnya harus lihat bawahnya kolongnya jalan tol, kan ada juga itu di tikungan-tikungannya seperti itu. Tapi banyak hal-hal yang kita dari jauh melihat, karena saya kebetulan belum ya nggak datang ke balapan tadi malam, obviously, cuman ngelihat bagaimana hal-hal di sana itu dirancang untuk merepresentasikan Miami yang seglamor mungkin, yang sekeren mungkin, yang bikin wow. Jadi setiap sudut kawasan itu dibuat untuk mengagumkan. Saya nggak bisa bayangin itu balapan 2 jam itu jadi bagian paling nggak menarik mungkin kalau saya ke sana. Karena saya pasti pengen lihat hal-hal kecil-kecilnya yang dilakukan supaya komplek itu jadi seperti itu. Karena setelah ini dibongkar lagi, dan setengah normal lagi, sebagian jalan itu jadi parkiran, lapangan tenisnya dibangun lagi, lalu banyak fasilitas itu ditata ulang, lalu tahun depan nanti dibongkar lagi jadi sirkuit F1 lagi. Ya itulah Amerika kan, guyonan di Amerika adalah di sini semuanya bisa dilakukan. Itu yang terjadi. Kita kan nanti akan bahas hasil lomba, tapi sebelum kita bahas tentang kehebohan-kehebohan di Miami itu Mas Dewo, saya ingin siapa tahu ada teman-teman yang memperhatikan kalau nonton channel F1 di YouTube, ya kadang-kadang ada orang yang bikin kita, loh, aku kenal orang itu gitu. Ya. Kalau Mas Dewo bilang, oh ini pasti selebriti, tapi
nggak tahu siapa. Kecuali Beckham lah, Beckham tahu lah Beckham. Martin Brundle aja yang pitwalk aja salah selebriti gitu kan, sempat salah orang ternyata. Ya. Tapi kemarin saya lihat ketika preview kayak sebelum jadi tayangan di YouTube F1 sebelum event, saya ketemu orang yang kita kenal Mas Yo. Ini saya mau tunjukin fotonya dulu. Ayo. Ini mungkin kenal ya, Lawrence Barreto, ini Will Buxton, yang cewek saya lupa namanya. Tapi ini saya capture karena di belakangnya ada Om Bobby Arifin jalan. Om Bobby. Jadi ada Om Bobby Arifin jalan, saya langsung kirim teks ke dia, "Oi, masuk, oi di YouTube." Gitu. "Oh iya tuh aku baru datang," katanya kayak gitu. Mukanya masih jet lag. Iya, udah ketutup masker itu. Jadi dia ketahuan pakai masker, Om Bobby pakai masker. Wah. Iya, ketahuan dari Indonesia ya, yang lain dari Indonesia. Jadi ya, dan nanti kita akan minta cerita-ceritanya Om Bobby lah nanti kalau sudah sempat, karena kan jamnya berbalikan sekarang, jadi Om Bobby mungkin sekarang tidur atau kemana. Jadi ini kalau pengen nih Om Bobby Arifin benar-benar jadi peliput F1 di Miami ya. Ini pintu masuk pedok. Kaget juga waktu nonton ini. Tata ini di belakang kayaknya aku kenal itu. Ada ya, Om Bobby. Terus ya ini Om Bobby, semoga have fun terus di Amerika, hati-hati, jaga kesehatan. Ini ceritanya pasti banyak nanti. Kita langsung ke hasil lomba dulu karena kayaknya kita akan lebih banyak ngomongin pesta Miami ini daripada ulasan lombanya ya. Ulasan lombanya menarik, seru, apalagi penggemar Red Bull, Ferrari, dan Mercedes khususnya mungkin. Tapi kalau melihat hasil lomba, ya mungkin semua tahu Verstappen luar biasa, start nyodok ke peringkat 2, lalu beberapa lap kemudian Leclerc di take over, kemudian setelah itu tinggal bagaimana memanage lomba sampai akhir, safety car tetap aman, jadi Verstappen juara, Leclerc peringkat 2, Sainz peringkat 3, podium, Perez yang ada masalah mobil, nanti kita bahas. Nanti kita dibahas saya juga penasaran nih, nah itu dibahas saya, Perez ini ya. Russell satu-satunya pembalap yang finish 5 besar di semua lomba tahun ini, luar biasa, start dari posisi belakang tapi nyalip Hamilton. Itu juga bukan karena murni keberuntungan safety car, tapi karena keputusan dia pribadi juga. Kemudian Bottas hampir saja mengalahkan Hamilton tapi membuat kesalahan setelah safety car. Nah, ini ada perubahan ya, ini yang saya tampilkan, ini barusan direvisi. Jadi sebelum kita tayang ini ada revisi, sebelum kita syuting ini. Alonso ini melorot ke peringkat 11, jadi Alonso nggak ada di peringkat 9, Albon naik ke peringkat 9, dan peringkat 10-nya Stroll dari Aston Martin, karena Alonso dapat 2 kali penalti 5 detik, saat lomba selesai dia baru dihitung penalti yang 1, tapi setelah lomba kemudian ada penalti tambahannya itu, penalti sehingga Albon dapat 2 poin, bukan 1 poin. Albon nanti juga ada cerita menarik juga di balik poinnya itu. Jadi posisi ini tidak sepenuhnya akurat, jadi peringkat 9 Alonso ini digeser Albon, dan peringkat 10-nya adalah Stroll. Nah, tapi klasemen pembalap kan tidak berubah. Sekarang Leclerc hanya selisih berapa? 19 poin dengan 19 poin sah. 19 poin. Jadi kalau Leclerc gagal finish 1 lomba aja, kemudian Verstappen juara atau runner up plus fastest lap, poinnya imbang atau disalip oleh Verstappen. Jadi kejuaraan dunia ini setelah 5 lomba masih open lagi. Setelah banyak yang khawatir Ferrari akan melarikan diri. Yang luar biasa tentunya Russell peringkat 4 menyalip Sainz, dan Hamilton masih di peringkat berapa itu? Peringkat 6. Peringkat 5, 6 ya. Bottas luar biasa dapat 30 poin. Siapa yang nyangka poinnya hanya selisih 6 dengan Hamilton. Ocon dan tentunya Magnussen. Jadi top 10-nya masih seperti ini, dan kita ngomong lebih ketat lagi sekarang ya, klasemen konstruktor hanya 6 poin antara Ferrari dan Red Bull. Hanya 6 poin. Setelah di awal tahun di lomba pertama, 2 lomba pertama kita semua mengira Ferrari, waduh Ferrari bisa melarikan diri nih. Tapi ternyata ketat. Dan yang Mercedes juga masih punya kans ini, kalau dia bisa mengoreksi mobilnya dalam 1-2 lomba ke depan, dia masih bisa ikut bersaing ke atas, itu belum terlalu jauh. Apalagi kalau Russell dan Hamilton sampai sekarang terus nyicil poin, meskipun tidak dapat poin-poin banyak, tapi jangan sampai tetap harus dapat poin terus.
beda dengan McLaren ya yang kesulitan poin banyak nggak ada poin banyak nggak ada poin. Tapi kayaknya McLaren tetap akan peringkat 4, tapi kesepian di peringkat 4 karena yang di belakangnya mungkin sangat ketat itu. Alfa Romeo hanya selisih 5 poin dengan Alpine ini ada yang Alpine ini sudah dikoreksi posisinya ya. Alpine hanya selisih 5 poin, Alfa Tauri juga nggak jauh, Haas dan Alfa Tauri hanya 1 poin. Aston Martin meskipun 6 poin, Williams 3 poin sekarang. Jadi ini bawah ini masih bisa sangat berubah, apalagi kalau nanti ada balapan aneh-aneh ke depan kan masih ada belasan lomba ini. Ya. Jadi kejuaraan dunia tahun ini ternyata masih on track. Tidak ada yang melarikan diri dari apa-apa. Ya. Walaupun kalau secara beban mental ya pasti Ferrari yang kena ini kan. Iya. Nanti di ending kita akan bicara karena sekarang under pressure-nya Ferrari sekarang. Apa yang harus dilakukan Ferrari? Itu yang akan nanti aja dulu saya jujur ini kan asal lama kuliah di Amerika, asal tiap tahun selalu wajib ke Amerika. Kalau tidak salah saya nggak salah ingat ya. Mungkin bulan-bulan depan ini ya juga ada ke Amerika pasti ada acara sepeda, tapi saya nggak tahu bulan-bulan apa. Pasti 2 minggu lagi Mas Yo. Nah 2 minggu lagi pasti ke Amerika sepeda. Nah ini kan sangat Amerika sekali saya kalau kita lihat semalam itu pernak-perniknya Amerika. Jujur saya waktu Norris helmnya Norris saja saya udah, gila ini orang adaptasinya keren saya gitu. Asal melihat balapan semalam bagaimana saya jualan Amerikanya kayak apa saya? Benar-benar semua marketing banget ya Mas Yo. Jadi semua hal-hal yang bisa membuat balapan ini makin populer atau meraih perhatian atau minimal jadi menarik itu semua disenggol. Semua elemen disenggol. Dan itu membuat itu saya kira bisa membayangkan just in case balapannya nggak seru, ada banyak hal-hal di sini ini yang bikin orang akan tertarik untuk membicarakan. Dan memang dari awal sampai seremoni podium selesai pun ada banyak hal-hal kecil yang menarik dibicarakan gitu. Kalau dia suka terhadap hal-hal tersebut. Misalnya sebelum lomba, karena ini Miami, balapan pertama di Miami, meskipun bukan balapan F1 pertama di Florida ya, dulu di Sebring pernah, tapi pembalap-pembalapnya sudah datang dengan nuansa khusus. Misalnya Williams punya baju yang warnanya suasana tropis, Miami. Miami ini cuacanya agak, saya nggak bilang mirip dengan Indonesia, tapi lembab, semi tropis lah ya, lembab, lalu kemarin berapa 30 derajat Celcius, jadi mirip-mirip dengan kita, sehingga memang nuansa tropisnya menonjol. Tapi bukan hanya itu, dan Miami ini kan semua tim olahraga ada Mas. Ada tim NFL, Miami Dolphin yang fasilitasnya dipakai F1 ini, warna yang ditampilkan di sepanjang lomba kemarin kan warnanya Miami Dolphin, warna tim NFL-nya di situ. Di situ ada tim baseball, ada tim basketnya Miami Heat yang sekarang masih di playoff, di NBA playoff. Habis balapan tadi dini hari itu, setelah itu saya nonton Miami Heat tanding lawan Philadelphia 76ers, playoff-nya NBA. Jadi sangat olahraga dan sangat aktif, banyak hal-hal di situ yang bikin menarik. Dan kita bicara sebelum event bagaimana sudah dipanasi itu kan, yang saya nggak mungkin nyebut semua, tapi ini ada beberapa hal-hal yang saya catat sebagai yang menarik perhatian saya. Yang pasti helmnya Lando, karena helmnya langsung helm bola basket, karena kan Amerika itu pusatnya basket, kiblatnya basket dunia, dan anak muda suka basket. Lando anak muda, representasi dari generasi itu. Saya suka bagian belakang helmnya ya kayak merek bola basket yang dipakai di NBA sekarang, cuman merek itu diganti Lando begitu. Kan biasanya ada tanda tangan komisioner, ini tanda tangannya Lando sendiri kayaknya itu. Keren. Jadi dan ada merek helmnya tetap di kiri. Cuman kemarin yang banyak penasaran, yang saya cari tahu apakah helm ini total-totalnya itu kerasa. Jadi kalau dipegang apakah kayak bola basket? Ternyata enggak. Masih mulus, itu cuman ilusi aja. Cuman ya apesnya Lando ya, dengan pakai helm ini dia malah jadi kayak bola basket kan di sirkuit, terpantul-pantul juga akhirnya. Selain perpoising juga terpantul-pantul ke tembok. Jadi terpantul dengan mobil lain lah. Ya itu ini helm yang banyak helm-helm lain yang artistik, tapi helm ini yang paling mencuri perhatian tentunya. Kemudian ya mereka Verstappen dan Leclerc ke pertandingan baseball. Amerika
baseball sekarang lagi season baseball, tukar jersey dan lain-lain. Ini kesenggol. Jadi ini baseball kesenggol, basket kesenggol. Kemudian kalau kita ngomong soal selebriti nomor 1, ini yang paling beruntung menurut saya adalah Pierre Gasly karena dia makan sama Michael Jordan. Ini alangkah-langkahnya susah ketemu orang ini. Ini dewanya dewa olahraga. Dan dia makan malam meskipun kemudian ada acara ketemuan yang lebih menarik lagi. Ini kalau dilihat foto ini best. Saya nggak tahu Beckham itu best of the best atau enggak ya, tapi minimal 3 di foto ini adalah best of the best gitu. Kita semua tahu Lewis Hamilton juara dunia 7 kali. Secara statistik dia yang paling top di F1. Ya. Yang paling kanan ini yang tinggi gede ini adalah Tom Brady. Sekarang masih pemain NFL, pemain timnya sekarang Tampa Bay Buccaneers, itu juga di Florida, nggak jauh. Dia juga berapa kali dia? 7 atau 8 kali cincin NFL, juara NFL. Secara statistik dia pemain American football paling sukses. Suaminya Giselle Bundchen. Jadi umurnya 45 tahun ini Mas Yo. Jadi dan ini salah satu keajaiban dunia ya, usia 44 tahun ini 45 dia masih bertanding di NFL dan tahun lalu 2 tahun lalu juara, 2 musim lalu juara masih di usia 40-an. Gila ya. Kemudian ya David Beckham mungkin hidupnya ya Beckham ya. Ya Beckham tahu semua dan Michael Jordan kan. Siapa yang nggak tahu Michael Jordan? Ini dalam satu foto ini legend dunia 4 olahraga ini. Dan kalau dibilang olahraga paling populer mungkin kan sepak bola ya Mas Yo ya di seluruh dunia. Tapi liga olahraga terkaya di dunia adalah NFL. Saking kayanya NFL, liga sepak bola Inggris itu nilainya hanya separuhnya NFL. Meskipun NFL itu hanya di Amerika, tapi value liganya itu 2 kalinya Liga Inggris. Jadi ini ada pemain sepak bola Inggris, tapi ya pemain dengan liga terkaya di dunia ya Tom Brady seperti itu. Ya, kalau Beckham kan juga dulu di Galaxy ya, apa namanya apa saya? LA Galaxy dulu ya. Galaxy ya. Jadi kalau tidak salah waktu liputan ke Austin kan sempat kita mampir ke stadionnya, kita beli kaosnya Beckham. Saya juga sempat dulu berkunjung ke markasnya Galaxy dan meeting dengan manajemennya di sana juga dulu, tapi sebelum saya pegang sepak bola. Saya mohon maaf kalau saya salah detailnya ini, kalau nggak salah Beckham ini juga invest ke tim sepak bola, jangan-jangan yang Miami FC. Cuman saya mohon maaf kalau saya nggak terlalu ngikuti MLS karena saya ngikuti NFL kalau di Amerika. Tapi ini foto, saya lihat foto ini, wih ini legend yang di dalam satu foto ini. Semua saya. Jadi Amerika ini semua dijual saya. Jadi public figure juga, waduh, semuanya kumpul di situ. Kan banyak dari sini aja ya olahraga paling populer di Amerika kesenggol NFL. Ya. Tom Brady semua pasti tahu Tom Brady di Amerika pasti. Tom Brady ngapain? Balapan apa itu? F1, kenal lagi F1-nya. Michael Jordan siapa nggak kenal? Ya. Di Amerika juga. Michael Jordan apa? F1. Michael Jordan suka balap kan, suka MotoGP sebenarnya, tapi dia juga suka balap. Kemudian Michael Jordan ngapain di F1? Ada F1 di Miami. Nah, ini kan membangun awareness yang luar biasa gitu. Sedangkan Beckham ya segmen dunia kan, orang dunia tahu Miami. Ini segala elemennya disenggol luar biasa. Jadi saya bisa bayangin ini ada, belum nanti kita ngomong podium seremoni ya, itu ini Miami show off, ini bukan Amerika show off, ini Miami show off, karena ini namanya Miami Grand Prix, bukan American Grand Prix kan ya. Di Amerika nggak perlu pemerintah, ini swasta yang bikin. Jadi waktu bangun sirkuit pun juga nggak ada masalah ini karena kan lahan swasta. Iya kan, ini parkiran bukan rawa kan, jadi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ini parkiran ya, komplek parkirannya Hard Rock Stadium itu. Ya. Ini level, ini Pemkot aja mungkin nggak ikut banyak-banyak, mungkin hanya bantu izin-izin dan lain-lain aja. Itu kan pemerintah itu cukup ngasih izin aja sebenarnya kayak gitu. Jangan dipersulit gitu. Nah ini yang membuat ya saya bisa membayangkan betapa Miami kemarin, Miami ini sudah tempat turis ya, apalagi dengan adanya ini ada alasan lagi orang datang ke Miami, dan setelah ini saya akan cari economic impact. Jadi seberapa banyak uang yang dikeluarkan di Miami selama F1 ini berlangsung sebelum dan sesudah.
Ya, Om Bobby aja pasti keluar uang di Miami kan, hotel, mobil, makan, seperti itu. Ya, nah, ini kan juga sempat beredar harga tiketnya mahal, tapi mereka juga pintar menjualnya, dijual harga tiket harian. Zaman-zaman dulu kan tiket nonton itu kan paket, cuma Sabtu Minggu ini kan. Kalau sudah dijual harian kan, ini gila ini keuntungannya. Saya nggak bisa bayangin Mas Jawa, itu revenue meskipun cost-nya tinggi, tapi itu revenue-nya gila-gilaan. Dalam artian, ya F1 kan ya sekali lagi semua industri olahraga adalah bisnis dan ini benar-benar dikemas secara luar biasa dan ini kalau saya memasang foto penonton ini kebetulan dari McLaren dan ini fans McLaren dan yang saya lihat di penonton yang kemarin adalah ini penonton balap Mas Jo. Mohon maaf ya, saya nggak suka nonton di Singapura karena itu bukan penonton balap. Saya nggak suka nonton di Shanghai karena itu bukan penonton balap. Penonton Singapura itu terlalu dressy, terlalu party. Ya, bukan penonton balap, bukan penonton olahraga. Ini penonton olahraga dan tradisi balap di Amerika itu kan kuat. Tradisi balap di Amerika kan ada NASCAR, ada IndyCar, sekarang F1 yang booming. Tradisi setiap kota itu punya sirkuit meskipun kecil-kecil kayak gitu. Misalnya balapan dirt track ya, kalau di sana oval-oval kecil-kecil itu. Apalagi di selatan seperti Florida ini yang ada Daytona, yang ada Sebring. Tradisi balap itu ada di situ. Nah ini yang saya lihat tadi malam itu dini hari tadi itu wah ini nonton balapan, balap bukan nonton ya ada pestanya tapi nonton balapan. Ini fans balapan gitu kan. Mirip kayak di Eropa gitu. Ya, jadi semalam saya juga lagi berpikir-pikir kalau di ke penonton. Jadi ini apa lagi perubahan ya dari bukan Formula One sekarang ke Formula One. Jadi orang kalau sudah Formula One itu kan datang ya kaosnya Ferrari, topi Ferrari. Ini kan sudah pokoknya topinya simbolnya adalah topi semua. Kita lihat semalam kan minimal topi, bajunya masih baju biasa dan saya juga nonton tahun depan saya pengen lihat lagi sudah ada berubah belum? Sudah pakai bajunya, topinya ya kan? Cuman ini kelihatan jangan merchandise-nya sold out Mas ya, Pak. Jadi banyak yang nggak bisa beli. Makanya lihat ini kan mereka kebagian hanya topi berarti kalau gitu kan. Dan kan memang ini lembab sekali ya, panas sekali Pak ya, 30 derajat lembab karena kan cuaca semi tropis itu. Jadi mungkin ya banyak yang pakai tank top atau kaos lepasan itu sehingga kita lihat Sainz saja buka baju di ruangan. Oh iya betul. Karena pasti basah banget itu Pak. Leclerc kelihatan capek sekali, Verstappen kelihatan kecapean sekali, dehidrasi sekali. Memang ini lembab ya mungkin yang nggak selembab Mandalika atau Indonesia, tapi ini untuk orang-orang Eropa ini lembab kayak gitu. Ya. Nah bicara soal marketing tadi Mas Yo dan Miami kan yang banyak yang tidak menyangka adalah ketika ternyata marina yang dibuat di sirkuit itu bukan marina, melainkan marina-marinaan, bukan air tapi dicat. Kan kita sempat ternyata bohongan. Enggak, kita boleh menertawakan ini Mas Jo, tapi ini dapat uang banyak ini Mas Jo. Ini dapat uang banyak ini. Penyelenggara dapat uang banyak, yang masang pun mungkin juga dapat uang banyak. Ayo kenapa Mas Jo? Ini saya nggak tahu ini apakah hanya sekedar pajangan untuk foto atau ini juga bagian dari resto, saya nggak tahu detailnya. Kalau asal bedanya apa ya? Miami itu kan identik dengan pantai, lalu kalau kita nonton Miami Vice, serial TV Miami Vice, kan identik dengan speedboat, seperti itu. Masalahnya sirkuit ini kan letaknya di North Miami, di utara ya. Jadi jauh dari pantai. Jadi nggak bisa jualan pantainya Miami itu nggak bisa gitu karena kejauhan dari sirkuit. Jadi mereka meletakkan nuansa itu di sirkuit. Ada kawasan yang beach club, yang pantai itu. Saya pengen tahu itu yang pakai baju Putri Duyung itu dibayar berapa seharian duduk di situ kan kayak gitu. Nah, kemudian ini kita boleh mentawakan loh ini kan pura-pura aja, enggak. Ini jualan. Jadi ini sama kayak bikin pameran kapal Mas Yo. Jadi yang dilakukan udah kapal-kapal ini ya pameran yang punya merek kapal. Segmennya kan segmen A ini, segmen yang datang nonton F1 ini kan segmen ya mohon maaf high end kan. Jadi mereka mungkin kalau pengen beli kapal atau pengen lihat teknologi kapal terbaru atau apa, ya ini pamerannya gitu. Daripada bikin pameran orang disuruh ke pantai, saya bikin pamerannya di tengah sirkuit aja kayak gitu. Ya. Ini jualan Mas Yo. Ya, jadi sama ya saya. Ketika saya nonton Formula One di India, ya mohon maaf di jalanan kan kita lihat jenis mobil yang ada di jalan di India ya. Tapi pada saat datang ke sirkuit, jujur ini saya kaget. Karena apa? Mengalahkan beberapa sirkuit yang pernah saya kunjungi. Di situ ada Rolls Royce, di situ ada Defender. Jadi Defender apa ya? Inggris ya. Iya. Nah, mobil-mobilnya ada semua di situ, Sa.
mobil-mobil mewah semua. Jadi memang mereka melihat bahwa segmen A ini yang datang di sirkuit gitu ya. Jadi ya cocok segmennya F1 kan ya ini Rolex seperti itu. Sehingga kalau dia mau jualan kapal atau pameran kapal ya di sirkuit, cocok di Miami seperti itu. Jadi kita boleh menertawakan, Anda mungkin boleh menertawakan, oh itu palsu airnya ternyata dikira bikinan. Enggak, ini jualan. Anda menertawakan dia dapat uang. Ya, mungkin tadi asal nyinggung Rolex tadi ya, mungkin saya baru tahu kalau mungkin kemarin Lewis Hamilton sampai dimarahin karena bawa jam 3 gitu kan. Rolex ngamuk-ngamuk. Saya sudah jualan jam, kamu malah bawa jam 3. Padahal Lewis Hamilton cuma mau ngasih tahu, ini loh saya tuh jualan Indonesia. Ini ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, jamnya 3 kan. Cincin juga kan dipakai karena Lewis Hamilton marah kan. Cuman saya lihat, ini kalau cincinnya digerakkan, hati-hati, somasi nanti. Itu gayanya Paris, siapa kok Paris, apa? Lawyer kita siapa? Hotman Paris ya kan. Untuk nggak digerakkan, oh ya udah aman, itu yang disenggol cuma TSI, nggak apa-apa lah. Tapi kalau Paris gini, oh niru gayanya, Lewis Hamilton nggak somasi itu. Ya, jadi itu urusan lagi itu bakal rame itu nanti sampai Monaco nanti itu. Ini jadi memang Amerika marketing banget. Saya nggak membayangkan kalau saya nonton ke sana juga. Mungkin saya harus puasa karena harga makanan kayak apa di Amerika. Amerika makan nggak terlalu mahal Mas Dewo, mahal Eropa kalau makan. Makan Eropa ya. Oke, jadi teman-teman. Kalau malah banyak makanan. Saya sering bercanda sama keluarga atau sama teman-teman. Kadang-kadang ya kita di Jakarta atau di Surabaya, makanan itu murah di Amerika daripada di Surabaya atau di Jakarta. Jujur. Makanan ya, tapi jangan minum air mineral ya, lebih mahal daripada bir nanti. Betul. Karena di sana minumnya air pet. Ya, jadi itu Ewan Mania, saya juga membayangkan tiket nonton aja udah 5 jutaan kalau salah. Itu yang nontonnya cuman sederhana, itu kalau 5 juta itu dibawa ke Sepang, sudah mewah itu. Dapat utama itu. Iya, tribun utama itu ya. Iya kan. Ya. Nah, tambahan lagi Mas Dewo, misalnya podium, tadi Mas Dewo nyinggung soal podium seremoni, mungkin Mas Dewo sempat podium seremoninya spesial Mas Dewo. Yang saya sadar ternyata seharusnya seremoni itu di dalam stadion, rencana awalnya di dalam stadion, dibuatkan podium khusus di dalam stadion, sehingga penonton bisa duduk di tribunnya itu, nonton seremoni podium. Itu salah satu rencana yang saya baca. Tapi kemudian dipindah ke luar ini, sisi lain stadion itu, yang mereka harus jalan cukup jauh, malah pembalapnya harus dikawal pakai chips 2. Itu juga Indonesia sekali loh. Saya selalu ingat, ya ini Warkop DKI, ini keren ini ya. Wah, Indonesia tadi banyak dijual di sini. Selain Hotman Paris, wah banyak sekali. Nah, tapi ternyata kan ada tenis kalau nggak salah, sehingga ada stadion di dalam stadion itu nggak sempat dibongkar untuk F1. Tapi tahun depan saya yakin seremoni podiumnya akan berubah lagi. Yang menarik adalah sempat disebut Mas Dewo, ini ada patung di depan podium. Ini patung siapa? Patung ini patung orang yang salah satu yang ngasih piala itu Mas Dewo. Yang di atas ini yang sebelahnya Sainz. Itu ada orang tinggi besar, itu namanya Dan Marino. Dan Marino itu legenda American football, pemain Miami Dolphin. Salah satu quarterback terbaik dalam sejarah NFL, sangat terkenal secara umum. Kalau Anda pernah nonton filmnya Jim Carrey yang judulnya Ace Ventura Pet Detective, dia main di situ juga. Dan waktu itu kan ceritanya tentang Miami Dolphin. Ini kan stadionnya Miami Dolphin. Jadi ini patungnya Dan Marino dan ini orangnya, dan saya pasang foto lagi ini, siapa namanya, Verstappen ini dapat helmnya Miami Dolphin ya. Dapat helm Miami Dolphin. Ya, saya yakin ditandatangani oleh Dan Marino di situ. Jadi ini mungkin lebih mahal daripada pialanya, Mas. Tapi ini piala pertama ya di Miami. Jadi ini juga mahal. Cuman ini mahal banget ini. Mahal banget. Nah, yang paling lucu kan ketika masuk ke podium itu ya, ketawa. Saya sempat ketawa juga itu, pembalapnya pakai helm NFL itu. Ya, betul, saya pakai. Ya, betul. Ya. Ini jadi bayangkan setiap momennya aja bisa dijadikan omongan, Mas. Ya. Ini dah campaign NFL butuh mengglobal, kena dari F1. F1 butuh lebih Amerika, kena dari NFL. Ya. Jadi ini sinergi yang luar biasa antara NFL dengan F1. F1 membantu NFL promo ke dunia, NFL membantu F1 promo ke Amerika. Ngeri Mas Dewo. Ini level pemikirannya luar biasa. Jadi Anda mungkin menertawakan atau apa, tapi
yang mereka lakukan ini semua ada tujuannya, semua ada tujuannya. Oke, nah ini kalau kita bahas marketing rasanya kurang waktu kita, jadi kita mungkin nggak akan membahas balapan rasanya, karena memang semalam saya juga kaget, semua disentuh gitu kan. Nah, sebelum ke balapan, Asa ada yang disampaikan lagi berkaitan dengan marketing? Ya, nggak ada, tapi mungkin untuk menghibur diri kita orang Indonesia, ketika kemarin sirkuit Mandalika banyak dikomplain permukaannya, Miami sama. Jadi di mana-mana yang namanya sirkuit baru pasti ada masalahnya. Ya. Sehingga ya kita boleh menghibur diri sedikit. Ternyata aspal Amerika juga bermasalah untuk F1. Tapi ini masalahnya bukan masalah besar. Mereka bisa memperbaiki dengan cepat. Dan tahun depan saya yakin akan diubah lagi. Lebih baik lagi. Yang jadi masalah ini adalah gelombang. Kalau kita lihat di TV kayaknya kan mulus kayak meja biliar gitu ya. Tapi ternyata masih ada gelombang kecil-kecil dan buat mobil F1 kan kerasa. Ya. Itu kerasa dan itu sempat beberapa tikungan dikoreksi, tapi saya yakin tahun depan ini akan diselesaikan. Yang kita bersyukur adalah sebelum lomba sejumlah pembalap, khususnya Sergio Perez, sempat komplain bahwa balapan terancam tidak menarik karena pembalap-pembalap tidak bisa bersebelahan ya, karena dari racing line ya. Betul, karena hanya satu racing line yang enak dilewati. Kalau keluar dari itu mobil akan belepotan. Ya kita bersyukur balapan masih bisa berlangsung gitu, meskipun ada beberapa kesalahan dan kecelakaan yang akibat dari permukaan itu. Tapi permukaan itu sendiri sebenarnya agak dirancang, Mas Dewa. Jadi mereka menyebutnya mistake generator. Jadi dirancang untuk pembalap membuat kesalahan. Oh, ya, baik atau tidak, positif atau tidak ya. Balapan tadi malam ternyata lebih seru dari yang dikhawatirkan. Jadi no problem, dan kalaupun balapannya tidak seru, atmosfernya mengalahkan segalanya, saya kira. Ya, dan kalau kita ngomongin aspal, memang ini benda yang tidak pernah bisa disalahkan, namanya juga aspal, asli tapi palsu, jadi ya nggak ada bisa disalahkan. Beberapa waktu lalu Asa bilang bahwa sekarang kalau kita ngomong ayunan, apa namanya ayunan itu ya? Pendulum. Ya, itu kan sudah larinya ke Ferrari gitu, Sa. Nah, kalau melihat start semalam, Sa, kita melihat Ferrari rasanya kurang bahu-membahu untuk mengeblok Verstappen, karena saya sudah yakin ini Verstappen ini bahaya ini, kalau ini orang pernah juara dunia tidak gampang melawan penguasa yang sudah bertahun-tahun berkuasa. Sementara kalau lihat dari wajahnya Leclerc ini juga wajahnya menurut saya ini kurang kejam nih wajahnya, ini kurang kejam nih, kurang kayak juara dunia kurang ini. Nah, Asa melihat start semalam gimana, Sa? Jadi ya ini sirkuit, kalau lihat situasi lombanya kemarin mirip dengan Jeddah ya Mas Jo ya. Saat qualifying mungkin kompetitif, Ferrari top sekali. Jadi karena ini sirkuit baru, tim-tim ini datang dengan setelan yang dikira-kira kan, pasti kan kayak gitu. Nah, buat Ferrari kira-kiranya adalah bagaimana meraih lap time sebaik mungkin. Berarti kan menikungnya maksimal dan lain-lain, sehingga setelannya cenderung high downforce, jadi cepat di tikungan. Sedangkan Red Bull mengoptimalkan kekuatan yang mereka miliki, yaitu top speed. Sehingga walaupun saat kualifikasi itu Ferrari 1-2 dan secara lap time Leclerc dan Sainz ini cepat, tapi lomba dengan kualifikasi agak beda kan, Jo. Jadi banyak pengamat sudah bilang, saya termasuk yang tidak membayangkan ini, tapi banyak pengamat yang bilang top speed-nya Red Bull di trek lurus itu bisa 10 km per jam lebih cepat daripada Ferrari sebelum DRS. Dan itu memberi harapan balapan akan berlangsung lebih seru, karena Red Bull bisa nyalip di trek lurus, karena trek lurusnya kan panjang-panjang gitu. Ya. Yang terjadi adalah ya sama seperti Mas Jo, ini kan harus bahu-membahu, harus saling mendukung. Seandainya saat start itu Verstappen tidak nyalip Sainz, mungkin beda. Mungkin Leclerc punya bumper waktu ya untuk mengamankan posisi di depan. Ya. Tapi kan enggak, Verstappen agresif sejak start, nyalip Sainz, sehingga membuat Leclerc dalam posisi under pressure langsung seperti itu. Nah, ini yang ini Verstappen harus diakui, dia tegas gitu, tegas dalam aku ambil gitu. Nah, ini yang terjadi, dan ya setelah itu ya tinggal bagaimana Verstappen nyalip Leclerc, dan ternyata manajemen bannya juga lebih baik Red Bull, bannya lebih awet gitu.
Jadi ketika Leclerc disalip ya sudah selesai, karena walaupun Leclerc pakai DRS, top speednya kalah dengan Red Bull. Ya kuncinya ya di start ini menurut saya. Ya, straight start itu kan kejadian terulang lagi ketika safety car, Betul. Ya kan? Ada safety car kan juga siapa yang nggak deg-degan melihat waktu yang tadinya dari 7 menjadi 0,0, dan ya. Alhamdulillah ternyata Michael Masi masih ada di sana semalam. Itu mobil backmaker sudah maju ke depan. Ya kan, tambah deg-degan kan. Kalau ada backmaker kan lumayan berapa detik waktunya kehalang backmaker, apalagi di tikungan gitu kan. Nah, saya melihat bagaimana semalam, Zah. Itu sekali lagi juga hebatnya Verstappen. Jadi ketika safety car, dia memanage bannya, Mas Yoga. Jadi dia tidak langsung digas karena karakter ban Pirelli ini kan manasinya nggak bisa langsung. Dalam beberapa kualifikasi kan harus 2 lap untuk dapat panas terbaiknya. Nah, Verstappen dia tahu dia punya modal top speed yang cukup untuk membendung Leclerc, sehingga dia ditekan seperti itu, dia nggak bingung karena nanti begitu banku on, ini hilang yang belakang. Dan itu yang terjadi. Sedangkan Leclerc dia tahu kesempatannya hanya 1-2 lap setelah safety car. Ya. Nah, jadi ya ini dua pembalap sama-sama mencoba memaksimalkan potensinya masing-masing. Tapi setelah itu ya sebenarnya Red Bull tinggal kontrol aja itu. Khususnya Verstappen tinggal kontrol aja. Yang saya khawatirkan waktu itu Sainz ini bisa kemakan sama Perez ini. Tapi ternyata kan enggak kayak gitu. Ternyata kalau kita lihat Sainz mampu bertahan dan finish nomor 3. Ini seandainya kemarin Perez nyalip Sainz, wah ini mungkin panik moodnya Ferrari agak tinggi. Nah, tapi sebelumnya kan Perez ini sudah sempat nempel 0, setelah itu langsung jadi 7. Ya, problem apa ya waktu itu saya? Indikasi pasti terkait dengan mesin, tapi bukan masalah mesin, kayaknya masalah sensor. Sehingga yang saya tangkap nanti pasti ada penjelasan lebih jelas dari Red Bull, tapi indikasinya adalah masalah sensor, sehingga informasi yang didapatkan oleh Perez ini mungkin tidak akurat, dan itu bikin timnya juga jadi lebih hati-hati, sehingga mungkin engine mode-nya diturunkan atau apa seperti itu, atau jangan-jangan mungkin memang ada masalah mesin yang membuat Red Bull harus lebih hati-hati hingga mesinnya mungkin ditahan sedikit supaya tidak ya kan kejadian beberapa kali rusak mesin tahun ini. Ya. Tapi di akhir ternyata juga masih bisa menantang, dan Horner kan memuji Perez, balapan luar biasa. Seandainya tadi tidak ada masalah, mungkin kamu bisa dapat double podium buat kita kayak gitu. Tapi ya ini mungkin masih ada sisa-sisa masalah pada ketahanannya Red Bull. Verstappen juga ngalami masalah kan, tapi saat latihan. Jadi nggak masalah steeringnya ngunci, rem belakangnya kebakar segala macam. Jadi overheating. Jadi masih Red Bull ini masih belum 100% yakin tahan mobilnya. Gitu. Ya seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kan. Betul. Ya, tidak bulletproof ya. Ya, jadi memang semalam saya juga berpikir Verstappen ini hebat sekali. Dia P2 nggak ikut, langsung ikut partai P3 ya kan. P3 dia ikut, langsung kualifikasi juga dia nggak ngoyo banget gitu. Tapi menurut saya juga semalam menarik Sainz juga pengen mengembalikan kepercayaan diri, ya kan. Ya. Tapi Perez juga punya tekanan, punya trauma dengan mobil kan. Ingat kan waktu Verstappen mogok mobil ini gimana gitu kan. Sama-sama berat ini. Tapi bebannya Sainz kan lebih besar, Mas Jo, karena dia kan butuh segera dapat poin, karena dia udah 2 kali kesalahan fundamental lagi menurut saya. Jadi dan dia saat latihan kan juga bikin kesalahan. Ya. Nah, ini yang dan Leclerc terus konsisten di depan sehingga beban untuk Sainz. Karena kalau enggak dia segera jadi nomor 2 ini, karena kan pertarungannya makin mengerucut. Verstappen lawan Leclerc, Perez sudah pasti akan bantu Verstappen. Nah, Sainz ambisi pribadinya bisa hilang kalau itu terjadi, bisa kena tim order terus ya, nggak bisa menang lagi gitu. Ya. Dan balapan setelah ini di Spanyol. Ya. Beban dia juga ya Spanyol ya. Iya. Ya. Kemarin kan sempat dibahas juga mengenai update yang akan dibawa oleh Mercedes. Jadi kalau melihat semalam, Asa sudah meyakini bahwa Mercedes kembali ke jalan yang benar atau katanya malah jadi kanguru. Ini yang menarik yang mana saya ini? Ya nanti kita tutupnya nanti sebelum Spanyol, nanti kita ngomong upgrade-nya Ferrari ya Mas Jo ya, karena kan dia butuh. Tapi memang ini saya tampilin fotonya Russell. Jadi memang sayap depannya baru, sayap belakangnya ada
pembaruan, pilar sayap belakangnya juga berubah, dan itu memberi efek positif saya kira. Russell sempat tercepat saat latihan, kemudian secara overall lebih kompetitif, lebih solid sebagai tim ketiga sekarang. Tidak lagi kemakan yang belakangnya meskipun Bottas masih gangguin. Ya. Nah, apakah ini berarti Mercedes sudah kembali ke jalur yang benar? Di satu sisi iya, dia sudah menghadap ke jalan yang benar. Tinggal bagaimana jalan di jalan yang benar kan kayak gitu. Minimal kayaknya sudah menemukan arah gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita menggok kiri atau kanan atau lurus ya, atau putar balik ini. Nah ini kayaknya dia sudah menghadap ke jalan yang benar. Toto Wolff kan bilang memang ini solusinya nggak cukup sekedar ganti lantai, ganti sayap, ganti belakang, ini konsep secara keseluruhan. Tapi minimal kayaknya Mercedes sudah menemukan, oh kita harus ngapain. Tinggal sekarang menunggu update-update itu datang semua satu persatu, evaluasinya terjadi, dan membawa mereka ke lebih kompetitif. Tinggal nunggu nanti balapan berikutnya di Barcelona, karena Barcelona itu kan aero dependent ya, jadi sirkuit alat ukur aerodinamika terbaik di F1. Jadi nanti kita lihat update-nya di sana, karena Ferrari nanti juga harus ada update di sana. Saya yakin Red Bull juga akan ada update di sana. Sebelum kita ngomongin, ini Russell harus dikasih pujian luar biasa, karena dia finish kelima itu keputusan dia. Bukan. Jadi boleh ya, pembalap tetap masih diberi kesempatan untuk argumen ya. Karena dia startnya agak di belakang, dia pakai ban hard kan startnya. Ya, pakai hard. Dia pit stopnya lebih fleksibel. Sampai lap ke-40 kayaknya masih belum pit stop itu, 41 ya. Kemudian Mercedes kan nawarin, kamu mau masuk ganti ban sekarang gitu. Russell bilang, tunggu sedikit lagi, siapa tahu nanti ada safety car atau virtual safety car kayak gitu. Kejadian, Norris senggolan dengan Gasly, dan itu momennya pas Russell butuh ganti ban. Dan itu membuat Russell di depannya Lewis ngomel lagi, bilang ini strategi tidak menguntungkan saya lagi kayak gitu. Tapi ya itu situasi. Iya. Iya. Ini makanya kan juga sempat saya berpikir ini Lewis Hamilton ini memang ya maaf tahun ini memang agak sial juga kan. Kalau kita lihat Russell dapat bonus tadi malah gratisan kan itu, gratisan untuk ganti ban kan gratisan gitu. Nah ini kan juga apakah menjadi tekanan juga untuk dia untuk ke depan, karena kalau 5 balapan Mercedes belum kembali ke jalan yang benar, apakah juara dunia semakin jauh gitu? Kayaknya sekarang sudah cukup jauh, karena kan kalau nggak salah Mercedes sudah ngasih deadline sendiri Mas Yo. Kalau nanti di Grand Prix Kanada kita tidak on the right track, kita harus melupakan tahun ini, fokus tahun depan. Kayaknya itu yang akan dilakukan. Jadi mereka hanya punya beberapa lomba ini kan ya, untuk memastikan mereka di jalan yang benar. Nah ini Hamilton tekanannya bukan hanya dari rekan satu timnya ini kan. Kemarin memang sempat salib menyalip, kemudian Russell disuruh ngalah lagi, tapi habis itu disalip lagi sama Russell kan. Ya. Jadi itu mutlak kemarin Russell menangnya. Nah itu memberi pressure kepada Hamilton, karena kan dia bertahun-tahun melecehkan Bottas, menggeser Bottas. Sekarang diganti anak muda ini yang nyondok-nyondok dia gitu. Ya. Dan itu pasti under pressure, dia sebagai kandidat dia kandidat terbaik dalam sejarah. Plus sekarang ganti race director, pressure-nya ke Hamilton ternyata beda kan. Sekarang dia disuruh nyopot perhiasan kan, itu yang akan jadi yang saya tidak ingin nanti adalah Hamilton ini dalam beberapa minggu ke depan akan jadi bahan pembicaraan kontroversi yang tidak terkait dengan balapan. Itu yang lebih menyebalkan lagi, karena di balapan dia, mohon maaf, sejauh ini ditenggelamkan oleh Russell. Ya. Kemudian dia nanti akan lebih banyak ngomel soal perhiasan. Kan dia dengan pakai 3 jam itu kan bentuk protes kan, karena kan masih selama ini nggak pernah ngomel-ngomel soal nggak pernah memeriksa pembalap. Ya. Sekarang penggantinya masih ini memeriksa pembalap, nggak boleh pakai perhiasan karena di buku aturan ada gitu. Cuman dulu nggak pernah di-enforce gitu aja. Ya. Dan itu yang orang bilang yang ditarget Hamilton, ya bisa aja. Tapi kan mungkin ada pembalap lain yang pakai jam segala macam itu kan nggak boleh sekarang. Pakai kalung, apa kan sudah nggak boleh lagi, karena itu dianggap aksesori yang bisa membahayakan. Dan itu sangat normal. Saya mengelola basket. Setiap pemain basket yang masuk ke lapangan dicek dulu ada antingnya nggak, ada perhiasan yang bisa membahayakan pemain lain nggak kayak gitu. Ya. Nah, pembalap F1 kan mungkin untuk membahayakan dirinya sendiri. Iya, kalau misalnya ada kebakar dan sebagainya kan api kan bisa panas ya. Tapi saya juga setuju dengan Lewis Hamilton, kalau cuma
segi saya pakai perhiasan mahal-mahal, terus dari segi keamanan saya pikir aman. Siapa jambret yang bisa mengejar 200 km per jam, 300 km per jam? Saya pikir aman-aman aja mau pakai. Ya, kalau keamanan loh, ya kan? Yeah. Kalau keselamatan saya setuju. Kalau keamanan, keselamatan saya setuju. Tapi kalau keamanan, jambret sopo saya berani kejar. Mau pakai motor apa gitu kan? Oke, ini waktunya mepet, jadi makanya saya terakhir Mas Dewa, itu Hamilton hanya dikasih 2 lomba ya untuk mencopot semua perhiasan, karena ada antingnya yang di hidung itu kan butuh operasi kecil untuk melepas. Nah ini diberi waktu 2 lomba, tapi Hamilton sudah ngomong lagi nih kalau dia tidak akan nuruti itu ya nanti kita lihat sanksinya seperti apa kan. Kalau mobil nggak lolos scrutineering nggak boleh turun ke lintasan, pembalap nggak lolos scrutineering nggak boleh ikut balapan. Jadi ya ini akan menyebalkan sekali. Hamilton akan jadi kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan balapan. Ya, dan satu pertanyaan sudah nggak ada kaitannya sama balapan mungkin. Oke, satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti ya semoga tidaklah kalau orang tua sih wajar kalau nggak pakai cincin nggak boleh kalau orang tua karena cincinnya bisa dipindah ke jantung kan kalau itu ringnya kan gitu kan orang tua. Ini kan masih muda. Ini pertanyaan saya semalam saya jadi berpikir ini Russell ini bahaya loh ini kalau dikasih mobil seperti Ferrari ini rasanya Max Verstappen kedodoran juga ini. Kalau Leclerc sama Sainz mohon maaf ya saya pikir kelasnya dengan Russell kok menakutkan Russell ini ya. Belum tahu ya Mas ya, tapi kayaknya Russell memang kita selama ini mungkin nggak pernah ngelihat dia potensinya seperti ini karena di Williams. Ya. Tapi ngelihat dia dengan Hamilton bisa seperti ini kan ini menakjubkan juga ini. Iya. Dan kita lihat nanti setelah 10 lomba seperti apa, setelah ini seperti apa, tapi ingat sampai hari ini dia satu-satunya pembalap di F1 yang selalu finish 5 besar di semua lomba. Ya. Jadi mungkin dari pengalaman lamanya itu ya dengan mobil yang pas-pasan dia memaksimalkan apa yang dia punya dan itu mungkin bedanya orang yang sudah udah nyaman ya udah established nggak mungkin ngambil risiko-risiko lebih mungkin seperti Hamilton. Kita nggak tahu apakah Hamilton sudah seperti itu atau belum. Nah ini yang ini mengancam kalau mobil Mercedes ini klik ya moga-moga persaingan di atasnya makin seru gitu minimal rebutan juaranya jadi lebih mendebarkan bukan lagi Leclerc lawan Verstappen aja kayak gitu. Ya, karena kalau kita lihat Leclerc sama Verstappen kalau head to head kan rasanya kok Leclerc selalu masih kalah ya. Ya maaf, ini saya juga Ferrari gitu kan, saya juga Ferrari. Cuman kadang-kadang belum kelihatan kejamnya ya Mas Dewa ya. Iya, Michael Schumacher tuh wajahnya cool tapi hatinya sangar Michael Schumacher. Bolehkah kita memberi tepuk tangan yang meriah untuk Albon semalam? Ya, sangat. Jadi ini kita ngomong terakhir ini kita ngomong yang paling ditepuk tangan, yang satu yang paling yang paling apa ya disesali ya. Jadi yang paling menyenangkan adalah Albon karena dia dapat 2 poin. Yang satu nanti kita ngomong Mick Schumacher. Albon ini ternyata waktu di Australia dapat poin itu rambutnya kan dicat merah Mas Yo. Ya. Dia dapat poin. Kemudian merahnya kan memudar cat rambutnya ini. Di San Marino dia finish di Imola dia finish nomor 11. Nggak dapat poin. Jadi di sini dia dicat lagi merah. Siapa tahu dapat poin. Dia kan waktu sebelum lomba ada omongan seperti itu kan, ya kamu start nomor 18, gimana caranya dapat poin kayak gitu. Dapat 2 poin. Jadi bukan hanya dapat 1 poin, dapat 2 poin. Nah ini kan yang takut Sainz ini. Sainz yang paling takut karena dicat merah dapat poin. Ini kalau kasih mobil merah apa nggak juara dunia ini orang ini. Ini bahaya loh, Bahaya. Ini saya bahaya. Saya semalam bilang dalam hati saya ini menenggelamkan Pierre Gasly. Ini kalau ditaruh di Red Bull rasanya sudah matang juga sekarang dibanding sebelumnya. Gasly, Albon. Ya. Kalau melihat sejauh ini tahun 2022, Albon lebih kelihatan lebih mantep ya. Karena dengan mobil yang inferior 3 lomba terakhir dia finish 10, 11 sama 9 ya. Jadi dia walaupun masih jauh dari 5 besar tapi dia bisa terus dapat perhatian kan. Itu kan tanda-tanda pembalap lumayan kan gitu bisa dapat perhatian. Ya, pejuang itu ya, petarung ya. Petarung kan gini ya. Nah, ini adalah ada cerita lain lagi juga kan di F1 bahwa Albon bisa seperti ini dan ini luar biasa start 18 finish 9 dengan mobil Williams ya Williams
Jadi ini feel good story-nya Miami Grand Prix ya. Ada feel good-nya di Albon ya. Moga-moga nanti Williams bisa terus kompetitif karena saya tetap merasa ini yang tim yang paling mengecewakan tahun ini adalah Aston Martin. Jadi kalau sampai Williams ini nyodok lagi nanti nyalip Aston Martin lagi, wah alangkah memalukannya. Karena kemarin Aston Martin kan juga agak memalukan Mas, karena kan dia start di pit lane gara-gara bahan bakarnya terlalu dingin kan. Jadi kalau terlalu dingin kan bisa didiskualifikasi sehingga dia butuh waktu memanasin bensin lagi sehingga harus start di pit lane. Dan itu kan untuk tim sebesar itu dengan budget sebesar itu dengan orang-orang mahal yang diambil di situ. Ya, betul. Ini kan kesalahan operasional gitu. Kan konyol gitu. Setelah itu saat lomba juga ya memang Stroll dapat poin 1 tapi secara overall tim ini kan kayak jadi pengganggu di tengah. Ya, oke, jadi jelas Albon memang luar biasa karena dia juga pendatang baru sudah mengalahkan Latifi. Ada yang usul katanya Latifi jangan diganti namanya Sial terus ganti aja La YouTube gitu. Ya udah nanti ganti La YouTube aja. Jadi kemenangan. Semalam saya sempat senang karena Mick Schumacher nyaris dapat poin. Mick Schumacher kualifikasi lebih bagus dari Kevin. Dan jujur kemarin Mas Bibi nawarin saya, Mas Dewa mau nggak? Saya mau order replikanya Mick Schumacher. Saya bilang Mick Schumacher saya mau pesan. Karena saya keren kenangan gitu kan, karena saya suka ayahnya gitu kan. Nah ternyata semalam juga kita nggak tahu Mick Schumacher melakukan kesalahan yang menurut saya nggak tahu nih perlu nggak kesalahan dibuat oleh Mick Schumacher ini. Ini efek berantai ya Mas ya. Ini efek berantai karena kan ini kan imbas dari tarung dengan Magnussen juga sehingga mobil-mobil di belakang ini kan setelah safety car ya, jadi agak mengumpul di area strain sehingga dan sirkuit ini sekali lagi karena hanya satu line, jadi ketika ada satu yang offline ini efek berantai ke belakangnya lumayan sehingga ya ketika yang depan belepotan yang belakang bisa jadi korban seperti Norris dengan Gasly. Gasly ya. Ya, jadi ini ya salah satu efek ini racing incident, maksudnya tidak ada yang bisa yang menyesalkan buat Mick Schumacher adalah dia tahu dia dalam posisi potensi poin harusnya dia lebih tenang lebih tenang ya. Bisa peringkat 9 kan waktu itu. Ya, betul. Harusnya 8-9 ya. Ya, harusnya lebih settle, lebih tenang karena apapun dia belum pecah telur di F1. Nah, ini kan apakah kesempatan ini bisa datang nanti di Barcelona belum tentu. Apakah nanti bisa datang di Monaco belum tentu. Nah, ini kapan dia bisa dapat kesempatan seperti ini, dan ini mau tim Haas, ini timnya Amerika, bos timnya ada di sini ya. Mobilnya itu membawa pesan duka atau apa ibunya Jin Haas ya gitu. Nah ini pasti mengecewakan sekali untuk Haas karena dua-duanya gagal dapat poin, sedangkan dua-duanya sebenarnya kan kompetitif ini, bisa dapat poin ini, seperti itu. Sayang aja buat Mick dan ini kayaknya semakin jauh peluang dia untuk dapat kursi kompetitif ke depan ya, karena Ferrari sudah settle seperti itu, tim-tim lain relatif sudah penuh. Kemudian tahun depan pun dia nggak ada jaminan di Haas karena kan banyak potensi-potensi pembalap-pembalap lain yang bisa bergabung. Ya ini membuat dia makin under pressure. Under pressure-nya kan beda ya, dengan Sainz itu under pressure tapi dia sudah punya kontrak 2 tahun ke depan. Nah ini kan under pressure tapi belum punya kontrak ya. Ya dia masih harus memikirkan masa depannya di F1 gitu. Ya, jadi untungnya yang ditabrak pamannya sendiri ya Vettel, jadi nggak marah-marah. Ya, marah-marah, cuman kan nggak tahu marah-marahnya seperti apa gitu. Ya, oke, ini menarik sekali, waktu kita juga mepet. Yang jelas saya mau mengoreksi ke waktu kita kan ngomongin Ferrari, tapi sebelum ngomong Ferrari kita ngomong dulu kemarin waktu Max Verstappen di Italia dapat Grand Slam karena menang balapan, pole, fast lap. Kalau semalam fast lap dan podium 1. Kalau orang-orang menyebutnya di F1 ini adalah Grand Max gitu kan. Ini juga jadi bahan omongan karena ternyata yang jadi marah sekarang Red Bull itu powertrain itu berdasarkan pakai Honda, bukan Grand Max. Itu dari Grand Max kan Daihatsu. Kemudian saya punya Luxio kan, jadi saya hafal gitu kan. Nah, ini Ferrari berhenti di situ saja, atau Ferrari juga pasti juga bergerak akan upgrade karena kita melihat Red Bull ini kan tadinya memang di bawah Ferrari saya. Ya. Dengan Mbah Nui datang langsung semalam juga sudah senyum-senyum. Saya kan lihat Mbah Nui itu, aduh orang ini hebat sekali ya. Kelihatan dari samping kan kelihatan sudah sepuh, tapi antusias, passionnya luar biasa gitu kan. Bebannya juga itu kan tidak semua orang bisa sesetres itu kalau lagi naik turun mobilnya. Nah, ini Ferrari
diem atau katanya kemarin mau upgrade jadi upgrade ya? Menurut Asa gimana? Mungkin yang ikuti F1 sadar ya, Ferrari praktis tidak upgrade dalam 2 lomba terakhir. Jadi PR Ferrari ke depan ada 2 menurut saya. Satu, mau nggak mau harus upgrade. Ya nggak bisa lagi mengandalkan apa yang dia punya sejak awal musim. Yang kemarin upgrade-nya ditunda karena khawatir bikin bingung, sekarang mau nggak mau harus dikebut. Apalagi sirkuit berikutnya ini Barcelona, sangat aerodinamis. Kita nggak tahu upgrade-nya Mercedes seperti apa, karena Mercedes ini kan kayak kartu joker kan, dia bisa tiba-tiba melonjak ke atas. Red Bull kayaknya sudah menemukan jalur pengembangan yang clear, dengan Mbah Nui selalu bawa catatan, jadi tahu harus ngapain mobil ini, dan punya top speed gitu. Seperti katanya Christian Horner, lebih gampang membuat mobil cepat reliable daripada membuat mobil reliable lebih cepat. Lebih gampang membuat mobil yang tidak reliable cepat daripada membuat mobil cepat reliable, membuat mobil cepat reliable daripada membuat mobil tidak cepat tidak reliable. Tapi ini Red Bull reliability-nya sudah teratasi dan dia sudah bisa fokus membuat mobilnya lebih cepat lagi, apalagi punya modal top speed seperti itu. Mohon maaf agak panjang tadi jelasinnya, tapi arahnya kayak gitu. Jadi Red Bull ini sudah jelas, dia punya modal top speed dan punya modal cukup, ketahanan sudah relatif teratasi sehingga bisa fokus bikin ini lebih, kalau kalahnya di tikungan ya bagaimana lebih efisien lagi aerodinamikanya. Nah Ferrari ini relatif imbang semua kan, dari sisi pengembangan, top speed oke, nikung sangat oke, stabil semuanya, tapi ini bikin cepatnya dari mana sekarang? Takutnya nanti ditambah top speed keseimbangannya hilang. Nah ini adalah PR tim pengembangannya Ferrari. Saya yakin mereka bisa lah. Ini tinggal bagaimana ngeklikin aja. Tapi ada catatan khusus yang saya perhatikan dari Miami. PR Ferrari bukan sekedar mengembangkan mobilnya. PR-nya adalah operasional timnya juga harus lebih detail lagi. Loh kok bisa ngomong kayak gitu? Red Bull, dia berhasil menemukan settingan yang bukan settingan ide, dia top speed-nya punya andalan di Miami, tapi pemakaian bannya lebih bagus daripada Ferrari. Manajemen bannya lebih baik, lebih irit. Kalau kita nonton kemarin kan, di awal-awal, Verstappen bisa ngelihat kalau ban depannya Leclerc itu sudah mulai terkikis. Mulai kikis. Kan di radio ngomong itu Verstappen, saya bisa ngelihat itu bannya Leclerc sudah mulai. Nah, itu kan tanda-tanda bahwa tire manajemennya Ferrari ini tidak sekuat Red Bull, dan itu cara mengatasinya adalah operasional saat babak latihan. Babak latihannya harus ngapain? Kalau kita kalah kecepatan, oke, kita fokus pada berapa tahan ban ini. Detail-detail puluhan orang pinter yang ada di pit itu harus bisa klik secara pemikiran gitu. Jadi mungkin selama ini itu tidak terekspos karena Ferrari tidak bersaing seketat ini gitu. Tapi semua persaingan ketat akan mengekspos semua kelemahan tim. Semua kelemahan detail-detail sekarang tire engineer yang kemarin mungkin nggak terlalu diperhatikan, sekarang kamu nggak boleh meleset loh ya. Kemudian pit stop sekecil apapun kamu nggak boleh meleset loh ya. Kan kemarin masih ada meleset di Sainz kan kayak gitu. Nah ini yang sekarang semua elemen di Ferrari akan terekspos, akan disoroti, akan diperhatikan pakai mikroskop. Itu yang jadi secara operasional dia harus makin matang, dan secara pengembangan dia harus matang. Jadi ada 2 PR-nya Ferrari. Ya. Terus nanti di Barcelona bebannya Sainz. Ya. Jadi sekali lagi bukan meminimalkan masalah, tapi jangan ada masalah gitu kan? Iya. Ya kan, itu yang akan jadi acuan. Jadi Evan Mania sebenarnya kita pengen ngobrol banyak, tapi waktu juga kita udah mendekati batas waktu. Terus terang kita ini kalau berdua sama Asa ini harus 1 jam selesai karena memang karena kita kekurangan data. bukan ini karena memang Asa juga sibuk. Ini Asa tadi harusnya kita tapi Asa meeting. Saya tahu kemarin juga habis sepedaan ke Bromo yang 2000 mdpl sangat tinggi sekali sekarang ini, makanya tadi meeting kita agak tertunda. Tapi yang jelas Barcelona jangan ke depan mana Barcelona ya saya? Barcelona tanggal 20 sampai 22 Mei. Ya ini jangan sampai nggak ditonton karena disinilah Asa tadi bilang tolok ukur mobil yang kompetitif ada di sini gitu. Ya. Cukup Asa, ada yang lain Asa? Cukup. Oke. Baik Evan Mania, jangan lupa tetap komentar-komentar Anda karena ternyata Asa juga sangat memantau. Saya lihat
saat ini selalu membaca komentar-komentar Anda. Pertanyaan-pertanyaan juga silakan nanti kalau siapa tahu akan dibahas di minggu berikutnya. Asal jangan lupa telepon Om Bobi supaya kita bisa ngobrol bareng di sini. Karena ya, mungkin minta oleh-oleh. Ya. Sekali lagi untuk Evan Mania, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Jaga kesehatan untuk kita semua. Asa terima kasih, teman-teman yang ada di balik layarnya Asa terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam.